Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita, dalam majelis kita untuk mengkaji ilmu syar'i, ilmu agama Islam yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah libur Idul Adha, mudah-mudahan setelah nyate dan makan daging kita semakin semangat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan mengkaji risalah yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau adalah salah seorang ulama besar di Saudi Arabia, pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, berjudul Al-Adabul Asrah, 10 adab sehari-hari. Risalah yang singkat ini sambil menunggu insyaallah ta'ala kitab tentang adab yang kami tulis, 40 hadis seputar adab dan akhlak. Ya, sambil menunggu proses cetak, insyaallah taala kita akan mengkaji dulu buku ini. Buku ini ditulis oleh beliau Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin tentang 10 adab
sehari-hari yang kita butuhkan. Tapi bagi yang membawa kitab ya yang sudah disediakan oleh panitia, bisa dilihat halaman yang pertama. Insyaallah taala kita langsung masuk pada pembahasan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah. Kenapa? Satu, untuk meniru dan mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran setiap suratnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Kenapa? Karena dulu para sahabat mereka ragu-ragu apakah surat At-Taubah itu surat tersendiri ataukah itu adalah surat ya sambungan dari yang sebelumnya, sehingga tidak ditulis apa? Bismillah. Ini alasan yang sebenarnya. Di sana ada alasan yang tidak sebenarnya, karena bismillahnya dicuri oleh jin. Ini khurafat. Nah, yang kedua, kenapa para ulama memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena untuk meneladani Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW ketika beliau menulis surat kepada para raja, kepada ya orang-orang yang akan didakwahi oleh Nabi SAW, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti surat beliau kepada Raja Romawi dan Persia dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kenapa para ulama memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Untuk mendapatkan keberkahan nama Allah SWT. Karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada 3 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ar-Rahman, dan yang ketiga Ar-Rahim. Ya. Dan nama Allah Subhanahu wa taala itu membawa keberkahan. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sungguh berbarokah nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita dianjurkan untuk memulai aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ketika mau makan, ya, seperti ketika akan berhubungan badan, menyebut nama Allah SWT. Ketika akan menyembelih, karena nama Allah SWT membawa keberkahan. Oleh karenanya orang ketika makan kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, setan nggak bisa makan bareng sama dia. Ya, ketika menyembelih kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sembelihannya halal. Coba kalau nggak baca bismillah, sembelihannya haram. Itu menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala barokah. Yang keempat, ayyul ihwa, kenapa para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ini sebagai pelajaran penting bagi kita para penuntut ilmu, agar kita saling menyayangi di antara kita. Karena di antara nama Allah SWT yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang dua-duanya mengandung sifat rahmat. Ya, mengandung sifat Ar-Rahmah, penyayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Allah SWT. Maka hendaknya kalian saling menyayangi. Ya, sayangilah yang ada di muka bumi ini, saya Allah akan sayang kepada kalian. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ayyul ihwa, terutama para penuntut ilmu, untuk saling menyayangi di antara kita. Ya ahlus sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Ya, yang paling sedikit jumlahnya. Dalam ilmu hadis ada yang dikenal dengan istilah hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis musalsal bil awwaliyah.
Apa hadis musalsal bil awaliyah? Yaitu hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai pembuka ketika mereka proses belajar mengajar. Jadi kalau mereka mau mengajarkan hadis, hadis ini yang pertama kali diajarkan. Ketika mereka ingin mengambil ilmu dari seorang syekh, hadis ini yang pertama kali mereka dapatkan. Apa itu? Hadis tadi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, saling menyayangilah kalian di muka bumi ini, niscaya Allah akan sayang kepada kalian. Kenapa para ulama memilih hadis ini, bukan hadis-hadis yang lain? Karena ilmu itu dibangun di atas kasih sayang. Tanpa kasih sayang kita tidak akan mendapatkan ilmu. Tanpa cinta kita tidak akan mendapatkan ilmu. Antum kalau nggak cinta kepada ilmu, nggak akan semangat belajar ilmu agama. Antum kalau sudah nggak suka sama ustadz yang mengajarkan ilmu, antum nggak akan sudi untuk hadir di majelisnya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk saling menyayang, hilangkan segala kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, berupa riya, berupa kedengkian, berupa sombongan, iri hati dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau, i'lam hadani Allahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq anna min a'dhamil adabi asyaratan. I'lam, ketahuilah. Kalimat i'lam itu digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Itu artinya kalau ada kata i'lam berarti hendaknya bagi kita untuk perhatian. Pasang telinga kita, konsentrasi. Kenapa? Karena yang akan disampaikan setelahnya adalah pesan-pesan yang penting. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah. Ya, berarti ini kalimat yang penting. Yang akan disampaikan adalah perkara yang sangat penting. Apa itu? Benar, kalimat tauhid, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam hadis, misalkan fa'lam anna nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwasanya kemenangan bersama kesabaran. Yani kalau kita sabar akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci kemenangan adalah dengan sabar. Demikian juga bahwa dalam segala kesulitan akan ada kemudahan. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi itu masalah penting karena didahului dengan kata apa? I'lam. Intinya kalau ada kata i'lam berarti apa yang akan disampaikan itu adalah masalah yang sangat penting, sehingga perlu bagi kita untuk memperhatikannya, perlu bagi kita untuk konsentrasi. Dan memang ayyuhal ikhwah, dalam kita belajar ilmu agama, kalau kita ingin betul-betul mendapatkan ilmu, diperlukan apa? Konsentrasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir surat Qaf, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan bagi siapa? Bagi orang yang memiliki hati, memasang telinga dan memahami, menggunakan akal pikirannya. Berarti kalau kita ingin mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu dari majelis ilmu dan lain sebagainya, hendaknya bagi kita memperhatikan 3 hal. 1, hati. Artinya apa? Butuh kejernihan hati, butuh keikhlasan. Yang kedua, pasang telinga, dengarkan baik-baik. Kemudian yang ketiga, gunakan akal untuk berusaha memahami apa yang disampaikan kepada kita. Hadani Allahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku dan kepadamu menggapai akhlak terbaik. Masya Allah, ini doa dari penulis kepada kita yang mempelajari kitabnya.
Dan ini termasuk manfaat dan keberkahan kalau kita ngaji kitab para ulama, yaitu apa? Kita mendapatkan doa mereka. Kita mendapatkan doa mereka. Kita didoain ustadz aja udah seneng, apalagi kalau yang doakan seorang ulama, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan doa mereka mustajab. Kita didoakan apa? Semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku dan kepadamu. Karena orang kalau berdoa itu untuk dirinya dulu, baru untuk orang lain, agar menggapai akhlak yang mulia. Ini menunjukkan tadi ya, kecintaan seorang guru kepada muridnya. Jadi tanda guru yang baik adalah kalau dia mendoakan kebaikan untuk muridnya. Tanda keikhlasan, karena dia berarti menginginkan kebaikan untuk mereka. Ya, seperti yang dilakukan oleh penulis. Beliau mendoakan kita, berarti beliau sayang kepada murid, sayang kepada pembacanya, kitabnya, dan berharap kebaikan untuk orang-orang yang membaca dan mempelajari buku beliau. Dan di sini doa yang sangat bagus, yaitu doa supaya kita diberi akhlak. Dan ini penting, ikhwan. Salah satu kiat agar kita berubah menjadi muslim yang berakhlak adalah doa. Karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, kalau kita ingin agar kita berakhlak yang baik, salah satu caranya adalah doa. Karena akhlak itu adalah anugerah. Allah membagi akhlak seperti Allah membagi rizki. Kalau kita minta rizki sama Allah SWT, berarti minta juga akhlak yang baik kepada Allah SWT. Inna waha qassamal akhlak kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah SWT membagi akhlak seperti membagi rizki juga. Maka mintalah kepada Allah SWT agar kita diberi akhlak yang baik. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, anugerahkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang menganugerahkan kepadaku akhlak yang baik kecuali hanya Engkau. Jauhkan aku dari akhlak yang buruk ya Allah. Tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau. Berarti ya, salah satu kiat agar kita memiliki akhlak yang baik adalah dengan berdoa. Dulu sudah pernah kita sampaikan beberapa kiat agar kita diberi akhlak yang baik. Satu, doa. Yang kedua, memperbaiki akidah. Karena akhlak yang baik lahir dari akidah yang benar. Kemudian yang ketiga apa lagi? Belajar, menuntut ilmu, mempelajari Quran, mempelajari hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu berisi akhlak, berisi adab. Makanya Nabi Aisyah ketika ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah, jawabannya kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran. Ya, belajar hadis-hadis Nabi yang berisi tentang adab banyak. Bahkan Al-Imamul Bukhari punya buku khusus, Al-Adabul Mufrad. Itu buku kumpulan hadis-hadis yang membahas tentang akhlak dan adab. Ini perlu kita kaji, ya, perlu kita pelajari. Ya, karena bagaimana mungkin kita akan memiliki akhlak yang baik kalau kita nggak belajar ilmu agama? Mustahil. Ya, mustahil. Kemudian juga yang keempat di antara kiat agar kita memiliki akhlak yang baik, berteman dengan orang-orang saleh. Cari teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Karena teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman, berkawan. Jangan berteman dengan orang-orang yang akhlaknya buruk, walaupun dia mengaku ahlus sunnah. Kalau akhlaknya buruk, jangan berteman dengan. Ya.
Karena ya teman itu pengaruhnya besar. Kalau kita berteman dengan orang yang akhlaknya buruk, ya ketularan. Ya, ketularan. Seperti penyakit. Penyakit, ada penyakit menular. Begitu juga akhlak yang buruk, dia bisa menular. Taib, kata beliau, anna min a'zamil adabi asyarah, bahwasanya di antara adab yang paling agung adalah 10 adab. 10 di sini, ayyul ikhwah, bukan pembatasan. Tetapi beliau ingin menjelaskan di sini bahwa buku ini hanya akan menjelaskan 10 adab saja. Karena memang buku ini ringkas. Ya, dijadikan untuk sebagai pemula, pembuka dalam mempelajari masalah akhlak dan adab. Jadi 10 di sini bukan pembatasan, karena akhlak itu luas, banyak. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, ad-dinu kulluhu khuluq. Agama Islam ini semuanya adalah tentang akhlak dan tentang adab. Jadi ya, apa yang beliau sampaikan 10 di sini bukan pembatasan. Kenapa beliau 10? Karena tadi, satu, karena 10 ini yang sangat penting, yang menjadi perhatian dalam Islam, banyak dalil-dalil tentangnya. Yang kedua, karena 10 ini yang paling sering dibutuhkan dalam sehari-hari. Misalkan tentang makan, kita makan tiap hari, berpakaian, tidur, ya kan? Nah, ini adab-adab yang sering dipakai sehari-hari. Dan masalah-masalah yang dibutuhkan setiap hari maka harus menjadi perhatian lebih bagi kita. Karena berarti kita butuh kepada itu. Jangan bahas masalah yang muluk-muluk, yang besar-besar, masalah yang kita butuhkan sehari-hari malah nggak tahu. Ya, makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau memasuki kota Baghdad, beliau membawa Kitabul Ashribah. Kitabul Ashribah, kitab tentang masalah minuman, halal haram minuman. Kata beliau, ini yang dibutuhkan oleh umat di sini. Ya, ini yang akan saya ajarkan, ini yang akan saya sampaikan hadis-hadis tentang masalah ini, karena ini yang dibutuhkan di sini. Taib. Kemudian, ayyuhal ikhwah, perlu diperhatikan bahwa dalam masalah adab, sumber adab itu ada 2. Yang pertama adalah dalil Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Quran dan hadis. Karena ini sumber agama Islam. Baik itu masalah akidah, baik itu masalah fikih, baik itu masalah politik, ekonomi, rumah tangga, termasuk masalah adab dan akhlak, hendaknya kita mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sumber adab itu adalah adat, urf yang berlaku, yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat itu salah satu sumber akhlak. Makanya perlu difahami bersama bahwa Islam itu tidak anti budaya, tidak anti adat istiadat, apalagi memerangi, tidak. Bahkan kalau kita belajar fikih, ada salah satu kaidah besar dalam fikih, 5 kaidah besar, salah satunya adalah al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Contoh paling mudah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita para kepala rumah tangga untuk menafkahi istri, anak. Wajib bagi kita untuk menafkahi mereka, bekerja, mencari nafkah maisha untuk mereka. Berdosa kalau kita menelantarkan mereka. Kafa bil mar'i isman an yudhayya man yakut. Cukuplah orang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, istrinya, anak-anaknya. Tapi Islam tidak membatasi kadar nafkah. Berapa yang harus kita kasih? Suami wajib menafkahi istri, wajib menafkahi anak, tapi berapa nominalnya? Kan nggak ada ketentuannya. Nah, ketentuan berapanya ini
ini dikembalikan kepada urf. Berlaku di sini hukum adat. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'is syarifi lam yuhad. Urf itu dipakai dalam hal-hal yang belum ada patokannya dalam syariat. Jadi ayyul ihwa ada dua sumber. Yang pertama adalah ya dalil Quran dan hadis. Yang kedua adalah adat istiadat. Jadi adat istiadat itu salah satu sumber. Terutama kita orang Indonesia sangat menekankan masalah tata krama, masalah adab, akhlak. Bahkan Islam masuk ke Indonesia ini karena akhlak dari para pedagang, sehingga menarik simpati rakyat Indonesia, sehingga mereka memeluk agama Islam dengan sebab apa? Sentuhan akhlak, dakwah akhlak. Baik. Kita masuk pembahasan yang pertama, adabus salam, adab tentang salam. Yakni kalau kita bertemu, hendaknya bagi kita untuk menyebarkan salam. Dan salam ayyul ihwa disyariatkan, dianjurkan bagi kita untuk menyebarkan. Bahkan banyak keutamaan-keutamaannya sebagai motivasi. Di antara keutamaan salam, pertama, dia adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Nabi bersabda, hakul muslim alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu bertemu dengannya, ucapkanlah salam. Maka hak saudaramu sama muslim adalah kalau kamu bertemu dengannya, ucapkan salam. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara keutamaan menyebarkan salam adalah dia adalah sebab maghfirah, diampuninya dosa-dosa. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khatayahu kama yatanasar waraqus syajar. Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya dan berjabat tangan dengannya, maka akan rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Jadi Masya Allah, cuma salam saja tapi merontokkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Yang ketiga, di antara keutamaan salam adalah faktor saling mencintai. Sebab agar kita saling mencintai, menyayangi di antara kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Demi Allah, kalian enggak bakal masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Kemudian kata Nabi, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Maukah aku beritahu kepada kalian suatu amalan, jika kalian mempraktekannya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi kalau kita ketemu kemudian salam, senyum, nyapa, itu menyebabkan apa? Kita saling mencintai. Coba kalau antum ketemu cemberut, ya kan, bermuka masam, sangar, pasang taring, orang sesek lihatnya, ini orang ngapain, ya, sehingga saling suudzon, saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Berbeda dengan kita salam, nyapa, ya, senyum kepadanya. Dan ini akhlak yang mulia. Dulu sudah pernah sering saya sampaikan, akhlak yang mulia itu ada 3. Badlun nada, wa kafful adha, wa talaqatul wajh. Akhlak yang mulia itu tercakup dalam 3 hal. Berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan ramah senyum,
ya ketika bertemu dengan orang lain. Di antara keutamaan salam juga adalah dia adalah faktor meraih surga. Faktor meraih surga salam. Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas, ya, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berilah makanan kepada orang, terutama kepada fakir miskin, ya. Kemudian sholatlah di malam hari saat manusia yang lain lelap tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan kedamaian. Jadi salah satu amalan yang bisa menjadikan kita meraih surga adalah dengan menyebarkan salam. Oleh karenanya jangan meremehkan masalah salam. Ya, jangan meremehkan masalah salam. Baik. Al-awwal, idza laqita musliman fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkan salam kepadanya. Jika kamu bertemu ada dua macam. Bertemu secara langsung, antum berpapasan, ya, jelas. Yang kedua, bertemu secara tidak langsung. Seperti sekarang kalau nelpon misalkan, ucapkan salam dulu. Daripada halo, nggak dapat pahala tuh. Mending apa? Assalamualaikum. Ya, jadi ketika kita berpapasan, baik ketika jalan atau naik sepeda motor atau mobil, ucapkan salam. Ucapkan salam dan antum akan mendapatkan pahala. Jangan mengganti dengan yang lain, apalagi mengganti dengan klakson. Sering kan kalau kita naik sepeda motor bukannya salam tapi apa? Klakson. Ya, ini salam zaman now. Kalau kamu bertemu seorang muslim, jadi salam itu diberikan kepada muslim. Adapun kalau kita tahu bahwa dia adalah non muslim, maka jangan mendahuluinya dengan salam. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kamu memulai kepada orang Yahudi atau Nasrani dengan salam. Dilarang bagi kita, karena salam ini doa keselamatan, rahmat, mereka tidak pantas mendapatkannya. Ya, mereka tidak pantas untuk mendapatkannya. Tapi bagaimana kalau mereka yang mendahului kita dengan salam? Apakah boleh bagi kita menjawabnya? Ya, di sini diperinci. Kalau mereka menjawab atau mengucapkan salam kepada kita dengan salam yang jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian non muslim itu fasih memberikan salam kepada kita, mungkin karena dia banyak bergaul dengan orang Islam gitu ya. Assalamualaikum jelas, maka di sini boleh bagi kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, walaupun kepada non muslim. Karena yang dilarang oleh Nabi di situ mendahului, bukan menjawab. Tapi kalau tidak jelas, maka cukup menjawab waalaikum. Waalaikum. Ya. Kenapa? Karena khawatirnya mereka bukan salam. Jadi dulu orang-orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi, tapi bukan assalamualaikum, tapi assamualaikum. Assam. Jadi lamnya dihilangkan. Kalau assam itu artinya kebinasaan, kematian. Makanya Aisyah dengar assalamualaikum, marah Aisyah. Ini orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi dengan assam, kehancuran, kematian. Dia istrinya, ya, mak-mak dilawan gitu kan. La'anakallah, semoga Allah melaknatmu, semoga Allah dibalas sama gitu. Kata Nabi SAW, ya, jangan begitu wahai Aisyah. Ya, cukup waalaikum. Saya sudah jawab tuh, tapi dengan apa? Waalaikum. Jadi kalau doanya assamu berarti apa? Itu sudah dibalas. Kehancuran juga bagi kalian. Hanya saja
doa mereka tidak dikabulkan, doanya Nabi Muhammad dikabulkan. Baik. Fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya, qailan, dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan bagi kalian, rahmat Allah bagi kalian, dan keberkahan bagi kalian. Dan ini yang paling sempurna. Jadi salam itu, ketika kita memulai salam, itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ini yang paling tinggi, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap, komplit. Ada 3, keselamatan, rahmat, berkah. Tingkatan yang kedua, 2 saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Tingkatan yang ketiga, assalamualaikum saja. Assalamualaikum. 3-tiganya boleh, tapi yang paling sempurna adalah yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti ada 3. Ya, ada 3. Kita mendoakan keselamatan, kita mendoakan rahmat, kita mendoakan keberkahan. Makanya ikhwan, ketika ada orang mengucapkan salam atau ada orang yang salam kepada kita, ya, antum perhatikan, kita berarti mendoakan 3 hal, dan 3-tiganya kita butuhkan. Yang pertama apa? Assalamualaikum, keselamatan. Siapa yang nggak pengen selamat? Semua kita pengen selamat. Bahkan banyak orang Indonesia namanya selamat. Bahkan ada namanya di KTP selamat dunia akhirat. Orang Indonesia ya, unik-unik ya. Ada yang namanya adzan maghrib, ada yang namanya Abdul Covid, karena lahir pas wabah Covid. Intinya adalah keselamatan. Ini yang pertama. Yang kedua, warahmatuh, sayang. Siapa yang nggak pengen disayang sama Allah SWT? Yang ketiga, keberkahan. Barokah itu artinya al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak dan luas, terus menerus. Nah, kita semuanya pengen diberkahi harta kita, diberkahi ya keluarga kita, diberkahi ilmu kita, waktu kita, rezeki kita, dan lain sebagainya. Wa in sallama alaika fakul, kalau kemudian ada orang yang salam kepadamu, maka jawablah. Dan menjawab salam hukumnya wajib. Ya, perhatikan. Memulai salam sunnah. Sunnah atau sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Karena Allah SWT memerintahkannya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika ada orang yang mengucapkan salam kepadamu, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimal semisal. Surat An-Nisa ayat 86. Di situ ada perintah, fahayyu, perintah. Dan dalam kaidah usul fikih, ini kaidah dalam usul fikih, al aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Berarti menjawab salam hukumnya wajib. Sudah ada? Taib. Menjawab salam hukumnya adalah wajib. Tapi memulai salam hukumnya sunnah. Dan menjawab salam juga ada 3 tingkatan tadi, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tingkatan yang paling utama. Boleh juga waalaikumsalam warahmatullah. Boleh juga waalaikum. Tapi yang paling utama adalah yang lengkap, ya, yang lengkap. Dan yang wajib adalah yang semisal. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada dah. Aduh. Udah melewati. Hujan ya. Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi. Dan hujan salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Sintani la turaddan, kata Nabi SAW, ada dua waktu yang tidak akan ditolak. Indan nida wa tahtal matar, ketika azan, habis azan, dan ketika turun hujan. Maka banyak berdoa saat turun hujan. Salah satunya doa supaya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menurunkan air hujan untuk kesuburan bumi, tumbuhan, hewan, maka demikian juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala iman, ketakwaan dan ilmu untuk kesuburan hati kita. Baik, kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, adab yang kedua, adab meminta izin, adabul isti'dzan, adab minta izin. As-sani, yang kedua, idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'dzin. Apabila engkau ingin masuk ke rumah seseorang, maka mintalah izin terlebih dahulu. Jadi ini salah satu adab yang sangat penting juga ketika kita berziarah, bertamu ke rumah kerabat, ke rumah teman, ya, hendaknya bagi kita untuk minta izin terlebih dahulu. Jangan langsung masuk begitu aja, nyelonong begitu aja, tanpa salam, tanpa ketok pintu, langsung nyelonong saja. Ini tidak diperkenankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman. Dan sering saya sampaikan, apabila ada ayat yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka ayat tersebut ayat yang penting untuk diperhatikan, karena itu merupakan konsekuensi keimanan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Kalau kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, pasanglah telingamu baik-baik. Ya, karena itu konsekuensi keimanan. Andai iman kita benar-benar kuat, kita akan melaksanakan kandungan ayat tersebut. Tapi kalau kita tidak melaksanakan, berarti ada yang salah dalam keimanan kita yang perlu dikoreksi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sendiri sampai kalian minta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam kepada penghuninya, pemilik rumahnya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian, ya, agar kalian mengambil pelajaran. Nih surat An-Nur ayat 27. Jadi perintah untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk rumah orang lain itu perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan seorang mukmin hendaknya melaksanakan apa yang telah Allah SWT perintahkan kepadanya. Waqifan an yaminil bab au yasarih. Ketika kamu meminta izin bertamu berziarah, kata beliau, hendaknya kamu berdiri di sebelah kanan pintu atau kirinya. Ya, jadi assalamualaikum atau ketok pintu misalkan. Nah, ketika kita sambil menunggu jawaban dari sahibul bait, pemilik rumah, berdirinya jangan di depan pintu pas, hendaknya di samping kiri atau samping kanannya pintu. Kenapa ikhwan? Agar ketika sahibul bait buka pintu, kita tidak memandang, ya, dan tidak melihat isi rumah. Kenapa? Karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak pantas untuk dipandang. Mungkin ketika buka ada istrinya misalkan, ya, belum jilbaban misalkan, atau mungkin rumahnya berantakan, masih belum dibersihin. Kadang kan ada orang itu beda. Kalau ketika sendiri berantakan nggak masalah lah, ya. Tapi kalau ketika ada orang lain, wah, nggak enak. Masa ada tamu rumahnya berantakan. Nah, jadi ada hal-hal, ya, di dalam rumah yang mungkin tidak pantas dilihat, sehingga sahibul bait tidak menginginkannya untuk dilihat. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal isti'dzan li ajlil basar. Ya, meminta izin itu disyariatkan karena masalah basar, masalah pandangan, supaya kita tidak melihat hal-hal yang tidak layak untuk dilihat. Fa in adzina laka dakhalta. Kalau dia mengizinkan kepadamu, yakni sahibul bait, ya, kalau dia mengizinkan setelah kita meminta izin, salam, kemudian dia mengizinkan, dakhalta, silahkan kamu masuk. Wa in qila laka rji' farji'. Tapi kalau dikatakan kepadamu pulanglah, kembalilah, maka kembalilah. Baik. Ketika kita meminta izin atau salam untuk berkunjung bertamu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sahibul bait mengizinkan. Bagaimana mengizinkannya? Dari mana kita tahu bahwa dia mengizinkan? Nah, apakah ada dalilnya? Tata cara mengizinkan atau tata cara kita minta izin? Tadi sudah kita sampaikan bahwa sumber akhlak dan adab itu ada dua. Yang pertama dalil, yang kedua urf. Ya, makanya ketika kita minta izin itu ada bisa dengan salam, bisa dengan ketok pintu, bisa dengan mencet bel kalau sekarang. Demikian juga sahibul bait mengizinkan. Tidak ada dalil yang khusus, tapi itu dikembalikan kepada uruf. Dia mengizinkannya dengan membukakan pintu, mempersilahkan, ya, malah nyuguhi kita jajan, minuman. Itu berarti dia mengizinkan kita untuk masuk, ya. Nah, jadi dikembalikan kepada uruf. Tidak ada dalil yang jelas tentang tata cara teknis mengizinkan atau meminta izin, ya. Maka ini dikembalikan kepada urf sesuai dengan kaidah yang tadi sudah kita sampaikan. Makanya Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu taala pernah mengatakan likulli qaumin fil isti'dzan urfuhum fil ibarah. Setiap kaum dalam masalah meminta izin itu ada urfnya sendiri-sendiri. Zaman dulu belum ada bel, ya kan? Kalau sekarang karena rumahnya besar-besar, kalau zaman dulu kan kecil-kecil, ya. Ya, Nabi SAW aja ketika sholat, ya, sempit di kamarnya, ya. Kalau sekarang mungkin kita ngetok pintu salam nggak dengar karena jauh, ya, orangnya. Nah, sehingga ada bel, nggak ada masalah, itu masalah dunia, dikembalikan kepada urf. Taib. Ini kemungkinan yang pertama, dia mengizinkan. Kemungkinan yang kedua adalah pemilik rumah tidak mengizinkan. Ya, anaknya yang muncul, afwan,
Abi lagi ya sakit, Abi lagi safar, Abi lagi tidur istirahat, ya, Abi lagi pura-pura tidur, ya. Mungkin karena tahu ini ditagih hutang ini. Jadi kadang sebagian orang bilang aja tidur, padahal sebenarnya pura-pura tidur aja tuh, ya, karena dia tahu ini yang datang mau nagih hutang, ya. Nah, intinya, ikhwan, kemungkinan yang kedua adalah dia tidak mengizinkan, atau mungkin dia nggak secara langsung, tapi dengan tidak menjawab sama sekali. Udah, biarin aja sampai capek. Lihat. Itu apa? Pertanda bahwa dia tidak mengizinkan. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan falyarji. Kalau seorang di antara kalian sudah minta izin 3 kali, kok nggak ada jawaban, pulanglah. Karena itu tanda bahwa dia tidak mengizinkan. Ya, tidak mengizinkan. Jadi kalau sudah 3 kali dirasa dia nggak jawab, jangan antum memaksa. Ya, pokoknya saya tunggu sampai besok, saya tunggu di sini. Nah, jangan. Mungkin dia memang ada uzur, ya, mungkin sakit, dia butuh istirahat, mungkin dia ada kesibukan, mungkin dia nggak mau nemui antum, misalkan ada masalah dengan antum. Intinya, kalau memang dia tidak mengizinkan, pulanglah, ya, pulanglah. Dan ketika pulang, hendaknya kita pulang dengan hati yang bersih. Ini penting. Jangan sampai pulang tapi masih dongkol, ya, ngomel-ngomel. Gimana sih ini? Ya, udah jauh-jauh datang ke sini, ya, nggak bisa ditemuin, atau malah ditolak misalkan, atau malah sakit atau sibuk, ya, ngomel sendiri, nggak boleh. Ya, hendaknya bagi kita pulang tapi dengan hati yang bersih dan husnudzon kepada saudara kita. Mungkin dia punya udzur sakit, mungkin dia lagi capek. Alhamdulillah sekarang juga kita bisa apa? Bisa ada WA, ya. Kalau memang tidak bisa saat itu, mungkin kita bisa janjian dulu, mudah. Zaman sekarang kalau ketika kita mau bertamu, ya, mungkin sebaiknya adalah apa? Janjian terlebih dahulu, sehingga itu akan lebih memudahkan kita. Jangan sampai setan membisikkan dalam diri kita, akhirnya kemudian suudzon kepada saudara kita. Ah, ini sok sibuk, ah ini memang nggak mau nemuin saya, ah, dan sebagainya. Hati-hati, ya, karena setan ingin agar kita itu bermusuhan di antara kita, agar kita saling dengki di antara kita. Nah, maka kita harus hati-hati dari jerat-jerat dan perangkap-perangkap setan. Taib, berikutnya, adab yang ketiga, adab makan. Nah, ini penting ini, ya, penting karena kebutuhan pokok ini. Setiap hari harus makan, ya, setiap hari harus makan. Dan makan termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sering lalaikan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama pernah mengatakan, ya, orang bisa makan kemudian bisa mengeluarkannya, maka itu berarti sudah terkumpul pada dirinya 90 macam nikmat. Bahkan ada yang bilang 360 macam nikmat. Kenapa? Antum bisa makan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa makan. Bahkan walaupun dia kaya, mungkin dia sakit, punya pantangan ini, punya pantangan itu. Kita yang miskin kadang nggak ada pantangan malah. Alhamdulillah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengeluarkannya, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau kita makan kemudian nggak bisa makan, kemudian nggak bisa mengeluarkan, repot. Pernah ada seorang di hadapan Harun ar-Rasyid. Kemudian Harun ar-Rasyid ini menginginkan suatu makanan. Kata orang di dekatnya Harun ar-Rasyid, bagaimana menurutmu kalau makanan ini
ya, makanan ini kamu tidak bisa mendapatkannya. Apa taruhannya? Dia bilang, saya akan kasihkan separuh kekuasaan saya. Maksudnya, dia ini lagi lapar nih. Andai saja kamu nggak bisa makan kecuali harus membayar, ya, apa yang akan kamu berikan? Saya akan berikan separuh kerajaan saya. Nah, kemudian setelah itu dia makan. Setelah makan ditanya lagi, bagaimana setelah makan terus Anda nggak bisa mengeluarkannya? Dia mengatakan, saya akan berikan semua kerajaan saya. Daripada nggak bisa tambah repot dan gimana, ya kan? Saya jadi ingat ada seorang teman cerita, kerabatnya pernah operasi habis jutaan, puluhan juta, 70 atau 80 juta, ya, gara-gara nggak bisa ngentut. Hanya gara-gara nggak bisa ngentut, operasi 70 juta. Kita masya Allah, prat-prat, ya, kurang bersyukur kepada Allah SWT. Artinya ikhwan, kita ini sering mendapatkan nikmat, tapi apa? Ya, sering lalai. Termasuk nikmat apa? Makan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa makan, bisa mengeluarkannya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan, as-salis samillah fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah. Bacalah bismillah ketika engkau akan memulai makan dan minum. Qailan bismillah, seraya mengatakan bismillah. Jadi ini adab yang pertama, jangan lupa ketika kita akan makan, ya, atau minum, maka hendaknya kita mengucapkan bismillah. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Salamah, anak tiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia makan, ya, salah satu nasihatnya adalah ya gulam sammillah, wahai anak kecil, kalau makan bacalah apa? Bismillah. Dalam hadis yang lain, kalau seorang itu makan kemudian dia mengatakan bismillah, setan nggak bisa makan bareng sama dia. Tapi kalau dia nggak baca bismillah, setan bisa makan bareng sama dia. Itu bayangkan, makan terus setannya ikut bareng sama kita. Jijik lah, ya kan? Kita makan sama hantu aja bareng, ya, nggak mau kok. Kita makan sama orang gila aja nggak mau, apalagi sama setan. Jadi jangan lupa untuk membaca bismillah. Inilah keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lupa baca bismillah, kita mengatakan apa? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, atau awwalahu wa akhirahu. Boleh. Ya, kalau lupa tengah-tengah, ya, udah kenyang baru ingat, oh, belum bismillah, baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Taib, udah selesai habis sepiring baru ingat, baca bismillah apa tidak? Atau bismillah awwaluhu wa akhiruhu apa tidak? Tidak, karena udah selesai. Jadi membaca bismillah awwaluhu wa akhiruhu itu kalau memang belum selesai makan. Jadi kalau di tengah-tengah atau baru satu suap, dua suap misalkan. Nah, tapi kalau udah selesai, udah habis sepiring, udah habis 2 piring, ya, kalau udah selesai bacanya bukan bismillah awwaluhu wa akhiruhu, tapi apa? Alhamdulillah. Jadi ada doanya sendiri kalau udah selesai. Intinya jangan lupa untuk membaca apa? Bismillah ketika akan makan, agar makan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya Ustaz makan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, makan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu pertama, makanan tersebut makanan yang halal. Ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan tersebut bermanfaat bagi badan kita sehingga kita bisa kuat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang makan tapi habis makan malah malas beribadah. Makanya berarti makannya nggak barokah. Ya, makan yang berbarokah itu adalah kalau kita makan, setelah kita makan kita semakin kuat dalam beribadah kepada Allah.
Jadi makan itu sebagai sarana supaya kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan ikhwan. Nah, ini masih dekat-dekat hari tasyrik ya kan. Nabi SAW mengatakan apa tentang hari tasyrik? Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik itu hari makan, minum, antum bersenang-senang dengan daging, boleh dipakai makan apapun, rendang, pentol, mau dibikin rawon, mau dibikin sate, silahkan. Ya, karena itu waktu untuk bersenang-senang. Nabi mengizinkan, bahkan melarang kita puasa di hari-hari tasyrik. Ya, kecuali bagi orang yang haji dan tidak mendapati hadyu, itu diberi rukhsah. Tapi bagi yang lain nggak boleh puasa, supaya kita bersenang-senang. Tapi ingat, jangan cuma makan dan minum toh hari tasyrik. Ada yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi. Apa itu? Wa dzikrin lillah, yaitu berzikir kepada Allah SWT. Artinya, jadikan makan dan minum kita supaya kita semakin ingat sama Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adab yang pertama dan ini sangat penting supaya makan kita betul-betul berbarokah, ya, menguatkan kita untuk semakin taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ini adab yang kedua dan ini adab yang sangat penting. Karena ini hukumnya wajib. Ya, wajib. Nabi SAW pernah menyebutkan, ya, hikmah di balik larangan. Kenapa kita nggak boleh makan dan minum dengan tangan kiri? Ya, harus dengan makan tangan kanan. Ya, harus makan dengan tangan kanan. Kata Nabi, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimali. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Dengan demikian, maka makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib, karena kita tidak boleh menyerupai setan. Ya, kita harus menyelisih setan. Makanya segala hal yang dikaitkan dengan setan itu tercela. Tidak boleh bagi kita untuk menirunya. Tidak boleh bagi kita untuk menirunya. Kita tidak boleh meniru orang kafir. Kita tidak boleh meniru setan. Kita tidak meniru lawan jenis. Jadi laki meniru perempuan, perempuan meniru laki-laki. Ini termasuk dalam hukum tasabbuh. Dalam hukum tasabbuh. Jadi kita meniru sifat kriteria khusus setan nggak boleh. Ya, karena segala hal yang disematkan kepada setan itu terlarang. Termasuk nama-nama ya. Kadang ada sebagian orang itu cari sensasi, ya. Ada kalau di kita di Jawa itu ada yang namanya rawon setan. Nah, ini ada sambal iblis, ya. Apalagi mie jahanam. Nah, hal-hal seperti itu adalah apa? Tidak bagus, ya, tidak bagus. Karena hal yang dikaitkan dengan setan itu tercela. Hendaknya bagi kita untuk menghindarinya, menjauhinya, bukan malah kemudian ya menyerupainya. Jadi makan dengan tangan kanan hukumnya wajib, tidak boleh pakai tangan kiri. Ini penting karena sekarang banyak orang tasyabbuh, hanya ikut gaya. Apalagi lihat idolanya misalkan, ya, lihat idolanya, ya, Messi atau Ronaldo minumnya pakai tangan kiri, ditiru ada. Ya, lihat idolanya artis, penyanyi, ya, kalau makan pakai tangan kiri ditiru. Orang kadang latah ikut-ikutan. Ya, hendaknya bagi kita sebagai seorang muslim berpegang pada prinsip agama kita. Jangan latah ikut-ikutan. Ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan mereka. Dan Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama idolanya. Kalau kita idola kita orang-orang kafir, naudzubillah, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Jadi ya jangan ikut-ikutan dengan mereka. Taib. Makan tangan kanan atau minum pakai tangan kanan wajib.
Makan dan minum pakai tangan kiri haram, jelas. Taib. Apa hukum makan atau minum pakai dua tangan? Pakai dua tangan. Kadang-kadang kita pakai dua tangan ya. Ya. Sate pakai dua tangan. Atau semangka biasanya dua tangan. Atau minum kadang ini dua tangan. Ya kan? Boleh atau tidak? Karena ini kalau tangan kanan wajib, tangan kiri haram. Tapi kalau dua tangan boleh atau tidak? Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan hendaknya kalau bisa dihindari. Kalau bisa dihindari. Tapi kalau memang tidak bisa, maka tidak mengapa insya Allah, karena tidak masuk larangan makan pakai tangan kiri. Karena dia kalau mau dikatakan makan atau minum dengan tangan kiri, enggak juga, karena pakai dua. Ya. Tapi kalau dibilang pakai tangan kanan saja juga enggak. Ya. Jadi kalau bisa lebih selamat, lebih hati-hati pakai tangan kanan saja. Tapi kalau memang tidak memungkinkan karena memang misalkan berat, kadang ada orang mungkin minum pakai galon misalkan. Nah, wah ini kalau pakai tangan satu kanan kan nggak bisa itu. Ya, dia harus pakai apa? Dua tangan misalkan. Maka kalau memang tidak memungkinkan tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Berikutnya kata beliau, wakul mimma yali, makanlah yang terdekat denganmu. Ini adab yang ketiga. Kalau makan, dahulukan yang terdekat dulu. Ini tiga adab ini diambil dari hadis tadi. Ya, ketika Nabi SAW berpesan kepada orang anak tiri, yaitu Umar bin Salamah. Ini anak tirinya Nabi SAW, pernah makan bareng sama Nabi, tangannya itu kemana-mana. Ya, namanya anak kecil. Maka ditegur oleh Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil. Makanya di sini ada faedah penting, ikhwan, yaitu hendaknya kita sebagai orang tua makan bareng dengan keluarga kita, makan dengan istri kita, makan dengan anak kita, kalau bisa ngumpul. Nggak kayak sekarang ini kadang sendiri-sendiri, ya, bapaknya sendiri, anaknya sendiri di kamarnya sambil ngegame, ibunya sendiri di dapur, ya, nggak ngumpul. Jadi Nabi SAW dulu kalau makan apa? Bareng. Karena itu momentum kita untuk apa? Saling menasehati juga. Jadi salah satu waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada anak itu saat makan. Saat makan. Jadi ulama tarbiyah mengatakan, ulama-ulama tentang pendidikan anak, mereka mengatakan ada 3 waktu yang dicontohkan oleh Nabi dalam memberi nasihat kepada anak. 1, saat makan, seperti dalam hadis ini. 2, saat jalan-jalan. Nabi pernah bonceng Ibnu Abbas saat kecil, dinasihati, kalau kamu minta sama Allah saja. Ya, itu saat jalan-jalan. Antum juga bisa saat misalkan sepeda motoran atau saat nganter anak ke sekolah, itu waktu yang tepat. Yang ketiga, saat anak sakit. Saat anak sakit. Ini faedah saja. Ya. Jadi intinya Nabi SAW di situ pernah bareng makan sama anak kecil Umar bin Salamah. Terus tangannya kemana-mana, ditegur sama Nabi. Ya gulam, wahai anak kecil, kalau makan ya baca bismillah. Kemudian makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yali, makanlah yang terdekat denganmu dulu. Jangan langsung menerobos area orang lain. Jadi dahulukan yang terdekat dulu. Jangan langsung ke tengah atau langsung ke area orang lain, karena itu membuat jijik orang lain. Kecuali kalau makanan tersebut tidak ada di terdekat kita, maka itu diperbolehkan. Misal kalau kita misalkan nampan gitu ya, nampan makan bareng misalkan, lauknya ada di tengah, boleh nggak kita makan nasinya dari pinggir tapi lauknya dari tengah, boleh apa enggak? Boleh, karena lauknya memang di tengah.
Antum kalau minggir toh nggak dapat apa-apa, ya kan? Nah, ya, jadi begitu. Kemudian kata beliau, wa idza faragta fal'aq bi'ak. Kalau kamu selesai makan, maka jilatilah jari jemarimu. Ini juga adab yang keempat ya. Selesai makan, salah satu adabnya adalah suruh menjilati. Ya, suruh menjilati jari jemari kita. Ini faedahnya apa? Faedahnya satu, bahwa hukum asalnya yang terbaik itu kalau kita makan nggak pakai sendok, pakai tangan. Itu yang bagus. Tapi boleh nggak Ustaz pakai sendok? Boleh, itu masalah dunia. Hukum asal masalah dunia adalah boleh. Jadi bukan bid'ah pakai sendok ya. Ya. Ada sebagian yang mengatakan makan pakai sendok bid'ah. Ini ngawur. Ya, itu masalah dunia. Tapi yang paling bagus memang apa? Langsung. Ya, langsung. Ada satu alasan yang pernah disampaikan oleh salah satu ustadz, itu bagus juga. Ya, karena kalau kita pakai tangan kita sendiri, punya kita sendiri gitu. Tapi kalau sendok itu dipakai orang lain banyak. Ya, mungkin bekas siapa banyak orang yang memakainya. Tapi tangan kita saja yang memakai. Ya. Nah, intinya dianjurkan bagi kita selesai makan adalah apa? Menjilati jari jemari sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT. Kita diberi nikmat makan, dan hendaknya bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ya, mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Dan juga mengajarkan kepada kita untuk apa? Tawadhu. Karena dengan kita menjilati itu apa? Mengajarkan kita tawadhu, tidak sombong. Dan sebagian orang, ya, mungkin menganggap itu apa? Jorok, atau menganggap wah ini kampungan. Ya. Enggak. Ini sunnah Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi menyuruh kita untuk apa? Menjilati atau dijilatkan. Hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Kalau yal'aqaha maksudnya dia menjilatinya sendiri. Au yul'iqaha meminta orang lain menjilati. Maksudnya adalah orang-orang yang terdekat dengan dia, seperti istrinya, anaknya. Ya, kalau temannya jangan. Ya, biasanya cici mungkin ya. Nah, tapi kalau istri, anak, ya, orang terdekat. Waqul alhamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah. Ini juga salah satu adab. Selesai makan, jangan lupa untuk membaca bismillah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala senang ketika ada seorang yang mengucapkan alhamdulillah. Innallaha la yarda 'anil abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Allah ridha kepada seorang hamba selesai makan dia memuji Allah SWT, selesai minum dia memuji Allah SWT. Karena berarti dia bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat makan dan minum yang Allah berikan kepadanya. Ya, sehingga dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa lafadznya? Alhamdulillah cukup. Atau lafadz-lafadz yang lain silahkan, yang sahih dari Nabi SAW banyak. Alhamdulillahi, ya, thayyiban katsiran mubarakan fi ghairu makfiyyin wala makfur wala mustauda rabbana, misalkan boleh. Ya, atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya, atau lafadz-lafadz yang lain boleh. Yang penting ada kalimat apa? Alhamdulillah. Hanya saja perlu saya ingatkan, ada yang masyhur dari doa makan tapi tidak sahih. Yang masyhur apa biasanya? Kalau doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini hadisnya tidak sahih dari Nabi SAW. Jadi jangan sampai kita menyandarkannya kepada Nabi, karena berarti berdusta kepada Nabi. Atau yang setelah saya makan juga yang masyhur, alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini juga masyhur tapi tidak sahih.
Jadi jangan disandarkan kepada Nabi. Ya, jangan disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau antum mau membacanya tanpa meyakini itu sebagai hadis, silakan, karena itu salah satu pujian juga kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan meyakini itu sebagai hadis, karena kalau kita hadis, kalau menganggap itu sebagai hadis, berarti kita berdusta kepada Nabi. Sedangkan Nabi mengatakan, ya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya, silahkan dia memboking tempat duduknya di neraka. Dan lucunya kadang sebagian orang itu malah seneng yang doa yang nggak sahih. Coba yang masyhur malah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Padahal hadisnya maudhu. Ya, hadisnya maudhu. Ini yang kadang diajarkan di TK, di TPA, anak-anak kita malah yang ngapal yang itu malah. Yang sahih dan gampang, ringkas, malah dilalaikan. Kan gampang tuh, Sahih Bukhari, Muslim, cuma Bismillah, malah nggak perlu Bismillahirrahmanirrahim, cukup Bismillah saja, mudah. Sahih Bukhari, Muslim, tapi malah dilalaikan. Ya, justru malah yang diamalkan hadis yang palsu, doa yang palsu. Padahal kalau dikasih duit yang palsu nggak mau. Ya. Tapi kalau hadis malah milih yang palsu. Nah, ini. Jadi kita kadang kalau untuk masalah dunia begitu. Ya, masalah dunia maunya yang asli, tapi masalah ibadah maunya yang palsu. Ya. Nah, ini. Maka kita harus memastikan doa tersebut ya yang lebih baik adalah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seperti kata Imam Ibnul Mubarak, fi sahihil mangkul sughlun an sakimin. Dalam hadis yang sahih itu terdapat kecukupan. Yani mendingan kita yang sahih saja, ngapain yang tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi hendaknya bagi kita pakai hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, berikutnya yang keempat, terakhir. Ar-rabi' takallam bitayyibil qawli fi khair wahfid sautaka mutamahhilan fi hadisi. Berbicaralah dengan ucapan yang baik. Ini adab berbicara. Kalau ngomong yang baik, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau mendingan diam. Ya, mendingan diam, karena daripada mengatakan yang dusta, mengatakan yang kotor, mendingan diam. Lebih selamat. Man somata naja. Siapa yang diam dari ucapan-ucapan yang kotor, itu lebih selamat bagi dia. Jadi ucapkan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbicara ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, orang ketika mau berbicara hendaknya memikirkan 4 hal. Memikirkan 4 hal. Yang pertama, niat. Jadi niat dia apa ketika berbicara ini? Niatnya baik atau tidak? Karena innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung kepada niatnya. Jadi niat ini menentukan baik tidaknya suatu ucapan kita. Yang kedua adalah tutur kata kita, baik atau tidak. Itu perlu diperhatikan. Dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah SWT, atau justru malah dimurkai oleh Allah. Makanya falyakul khairan, hendaknya dia mengatakan yang baik atau mendingan diam. Dia pikirkan, yang saya mau sampaikan ini baik apa tidak, diridhai oleh Allah atau justru malah dimurkai oleh Allah. Kalau diridhai oleh Allah, silakan berbicara. Kalau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan tersebut ucapan yang kotor, dosa, stop, jangan dilanjutkan. Yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan dalam berbicara adalah volumenya. Ya, hendaknya bagi kita untuk lembut, ya, jangan keras, jangan kasar.
tutur kata yang santun, yang lembut. Ya. Karena walaupun niat kita baik, omongan kita baik, tapi kalau disampaikan dengan cara yang kasar, yang keras, jadinya nggak baik juga. Antum nyuruh anak antum untuk sholat, bagus, niatnya bagus. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang kasar, yang keras, berontak dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabima rahmatin min Allah lintah lahu, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli." Dengan rahmat Allah hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Andaikan kamu kasar, keras, bubar mereka dari kamu. Kita menyampaikan nasihat, menyampaikan ucapan yang baik itu, kita sampaikan dengan cara yang lembut saja belum tentu diterima. Apalagi kalau menyampaikannya dengan cara yang kasar, keras. Ya, baik. Kemudian yang keempat, hendaknya yang kita pikirkan adalah dampaknya. Dampaknya. Ini mungkin kita sudah niatnya baik, menyampaikannya, ucapannya baik, sudah menyampaikannya dengan lemah lembut, tapi harus dipikirkan juga dampak. Dampak itu penting. Ini dampaknya, kalau saya menyampaikan dampaknya menimbulkan madharat yang lebih besar atau tidak. Kalau memang menimbulkan madharat yang lebih besar, maka jangan. Ya, jangan dilanjutkan. Karena di antara kaidah dalam Islam adalah tidak boleh mengingkari suatu kemungkaran jika menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Seperti dulu Rasulullah SAW ketika ada orang Arab Badui yang kencing di masjid, nggak langsung ditegur oleh Nabi SAW. Bahkan ketika para sahabat mau memarahi orang Arab Badui yang kencing tadi, di stop sama Nabi SAW. Kenapa? Karena mengingkari saat itu berdampak fatal, dampak buruk. Ya, satu, orang tengah-tengah kencing, ya, kemudian diomelin, ditegur, satu, memadharatkan dia, membahayakan dia, menyakitkan dia. Tengah-tengah kencing disuruh macet itu kan sakit, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian dimarahi di tengah-tengah kencing, mungkin dia malah apa? Kencingnya malah kemana-mana. Mungkin kena badannya, kena celananya. Mungkin yang awalnya cuma di pojokan, jadinya malah ke tempat-tempat yang lainnya. Di sini Nabi SAW cerdas. Beliau tidak menginginkan, ya, ketika beliau mengingkari kemungkaran malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi difikirkan oleh beliau dampaknya. Inilah orang-orang yang cerdas. Jadi bukan hanya sekedar semangat, ya, saja, tapi harus dipikirkan dampak. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wahfid sautaka. Hendaknya kamu merendahkan suaramu. Enggak usah keras-keras, enggak usah teriak-teriak. Kata Allah Subhanahu wa taala, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswat la sautul hamid. Ya, rendahkan suaramu. Maksudnya enggak usah teriak-teriak. Kayak orang-orang di pasar tuh kadang-kadang teriak-teriak ini ya, nggak usah teriak-teriak. Hendaknya kita berbicara dengan suara yang rendah, tapi juga jangan kayak orang bisik-bisik gitu, nggak kedengaran juga enggak. Maksudnya sewajarnya sesuai dengan kebutuhan. Nggak usah keras-keras, nggak usah teriak-teriak, karena itu bisa mengganggu yang lainnya. Kemudian mutamahilan fi hadisik, pelan-pelan saja kalau berbicara, nggak usah cepet-cepet, ya. Jadi kalau ngomong pelan-pelan, karena tujuan orang berbicara itu supaya yang diajak bicara faham. Apalagi kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua, jangan pelan-pelan, ya. Karena kalau cepet-cepet mungkin dia nggak paham ini ngomong apa kumur nih. Cepet banget ngomongnya, nggak dipahami. Jadi pelan-pelan kalau ngomong. Baik. Kemudian wa ansit liman kallamaka mukbilan alai. Dengarkan orang yang mengajakmu berbicara dengan menghadap kepadanya. Nah, ini adab yang sering kita lupakan. Apa itu?
hendaknya bagi kita kalau ada orang yang ngajak ngomong sama kita, dengarkan omongannya dengan menatap wajahnya. Ini sekarang adab ini banyak yang lalai. Seringkali ada orang ngajak bicara sama kita, kita main HP sendiri. Sering kita ngajak bicara, kita main HP sendiri. Kok nggak didengerin sih? Didengerin. Tapi main HP. Ya, yang ngajak bicara merasa tidak didengar, kan gitu. Ya. Jadi kalau ada yang mengajak berbicara, dengarkan dia dan tataplah wajahnya, menghadap kepadanya. Walaupun apa yang disampaikan kita sudah tahu, hendaknya kita apa? Dengarkan. Anak kita misalkan cerita, mungkin yang disampaikan apa? Nggak penting-penting banget gitu ya. Tapi dengarkan baik-baik. Itu termasuk adab. Atta al-Khurasani, ini muridnya Ibnu Abbas, seorang tabi'in yang mulia. Beliau pernah mengatakan, "Inni la astami'u ila kalamil fata wa qad sami'tuhu qabla an yulad." Saya mendengarkan ucapan anak kecil walaupun saya telah mendengarnya sebelum dia dilahirkan. Artinya sebelum dilahirkan saya sudah tahu sebenarnya, tapi tetap saya dengarkan dia. Untuk apa ikhwan? Satu, untuk adab. Yang kedua, untuk menjaga perasaan dia. Nah ini, seringkali kita ini kurang menjaga perasaan. Kita harus mengakui, kita sering kurang menjaga perasaan. Ada istri kita cerita atau teman kita cerita dengan semangat 45, ya, dia kira kita bakal seneng ketika mendapatkan berita tersebut. Dengan gampangnya kita mengatakan apa? Udah tahu, udah basi. Saya sudah tahu duluan malah. Kayaknya malah duluan saya daripada kamu. Nah, ya. Ini tidak memahami apa? Perasaan, tidak menjaga perasaan. Ya. Apa salahnya kita dengarkan? Masya Allah, jazakallah khair informasinya. Ya. Masya Allah, mantap nih beritanya nih. Nah, jazakallah khair. Tapi dalam hati saya sudah tahu. Kalau di dalam hati nggak apa-apa, kan dia nggak dengar. Ya. Tapi kalau antum sampaikan, saya sudah tahu. Nah, ini melukai perasaannya. Ya, subhanallah, dulu ada seorang ulama demi menjaga perasaan. Ini saya ceritakan sebagai faedah. Ada seorang ulama namanya Hatim al-Asom. Hatim al-Asom. Al-Asom itu julukan dia, si tuli. Al-Asom artinya tuli. Kenapa dia dijuluki Al-Asom? Ada kisah. Dulu ada seorang wanita datang kepada beliau mau bertanya. Karena grogi, wanita ini ya menghadap ulama itu kan grogi ya. Apalagi wanita-wanita dulu kan pemalu ya. Grogi, dia ngentut, keluar angin. Ya karena grogi nih. Tapi subhanallah, dia panik. Waduh, nggak enak ini seorang ulama masuk ngentut gitu ya di depannya. Tapi pintar ulama ini untuk menjaga perasaan wanita tersebut, dia pura-pura nggak dengar. Dia mengatakan apa? Tolong ulangi pertanyaannya, saya nggak dengar. Alhamdulillah katanya. Ya dia nggak dengar. Padahal banter gitu. Ya. Akhirnya gara-gara itu dia tuli beneran. Makanya digelari dengan Hatim al-Asom. Ya, Hatim yang tuli. Intinya yang dapat kita ambil pelajaran adalah apa? Menjaga perasaan itu penting. Ya, ini yang kita kurang. Makanya ada buku yang ditulis oleh seorang ulama, ada buku Fakrul Masair. Kurang menjaga perasaan. Ini salah satu akhlak buruk yang perlu kita benahi, yaitu kurang peka, kurang menjaga perasaan, baik kepada orang tua, baik kepada istri, baik kepada anak, baik kepada teman, ya. Maka hendaknya bagi kita untuk
membiasakan diri kita untuk menjaga perasaan, peka terhadap perasaan orang lain. Taib, wala tuqati'hu, jangan kamu memotong pembicaraannya. Nah ini, jadi kalau masih koma jangan dipotong dulu, tunggu sampai titik, ya. Jadi kalau masih di tengah-tengah pembicaraan jangan dipotong. Ini salah satu akhlak buruk juga, yaitu memotong pembicaraan orang. Jangan kayak niru-niru politisi yang lagi debat, ya, suka memotong apa? Pembicaraan. Ya, kita hendaknya tadi yaitu apa? Melaksanakan adab. Kemudian kata beliau, wala tataqaddam baina yadail akbari bil kalam. Jangan mendahului orang yang lebih tua dengan ucapan. Maksudnya, kalau ada yang lebih tua, persilahkan yang lebih tua untuk berbicara. Ya, karena al-barakatu fi akabirikum, keberkahan itu pada yang lebih tua di antara kalian, lebih tua ilmunya atau lebih tua usianya. Ya, dan Nabi SAW pernah menegur. Dulu ada dua orang, kemudian berbicara, yang muda lebih berbicara lebih dulu, maka ditegur sama Nabi, kabbir, maksudnya dahulukan yang lebih tua untuk berbicara. Jadi ini salah satu adab, karena Islam mengajarkan kepada kita untuk menghormati yang lebih tua. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, lebih kecil, dan tidak hormat kepada yang lebih tua di antara kami. Jadi kita saling menghormati. Yang tua menyayangi yang lebih muda, yang muda menghormati yang lebih tua. Ya, dan Nabi SAW juga pernah bersabda, inna min ijlalillah ikramu dzisyaibatil muslim. Termasuk bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang-orang yang sudah beruban. Maksudnya dia sudah tua, karena uban itu tanda bahwa dia sudah apa? Sudah tua. Tanda sudah tua. Bahkan kata Imam Ibnu Rajab, orang kalau sudah dikasih uban itu seperti wanita yang hamil 9 bulan. Artinya apa? Dia sudah dekat dengan ajal. Artinya itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang usia, tentang umur, tentang kematian. Sehingga kalau kita mendapati ada orang yang lebih tua, dalam hal ini tandanya salah satunya adalah dengan apa? Dengan uban, hendaknya kita muliakan. Ketika berbicara, dahulukan yang lebih tua untuk berbicara. Itu sebagai penghormatan kita kepada dia. Taib, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاك خير بارك فيك ما شاء الله